Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik memvonis Gregorius Ronald Tanur bebas dari tuntutan 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Vonis bebas Ronald membuat keluarga korban kecewa karena terdakwa dapat lepas dari tuntutan 12 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga korban, Dimas Yemahura, akan melakukan langkah hukum terhadap majelis hakim. Vonis hakim tersebut, pemirsa, juga mendapatkan kritikan keras dari sejumlah pihak seperti Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial. Lantas ada apa dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang vonis bebas Ronald Tanur? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengacara keluarga korban Dimas Yemahura dan juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi berkali-kali pengacara dari terdakwa Ronald Tanur, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Kita langsung lanjutkan kepada dua narasumber kita yang sudah bergabung sore hari ini. Kita menuju ke Bang Dimas terlebih dahulu. Bang Dimas, kalau dari pihak keluarga korban ada yang merasa janggal nggak sih dengan putusan dari hakim yang memvonis bebas Ronald ini? Ya, kami sudah ada catatan-catatan tentang kejanggalan dari putusan majelis hakim ya, Mbak. Terutama terkait dengan bagaimana pertimbangan majelis hakim ini seperti mengarang dongeng dengan versinya sendiri. Dan anehnya bagaimana pertimbangan hakim ini selaras dengan pikiran dari pengacara dari terdakwa GRT. Yang kemudian akhirnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU. Ini sangat-sangat memprihatinkan bagi kami dan sangat-sangat aneh. Bagaimana fakta-fakta persidangan yang sudah jelas dan fakta-fakta kebenaran kejadian yang sudah ada di dalam persidangan tidak diindahkan oleh hakim, dan hakim membuat karangannya sendiri dan kesimpulannya sendiri tanpa melihat fakta-fakta itu. Begitu, Pak. Oke, Bang Dimas menilai ada kejanggalan dalam putusan ini. Kita menuju ke Pak Mukti. Pak Mukti, kalau dari Komisi Yudisial ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim yang memvonis bebas Ronald ini nggak? Baik, selamat sore pemirsa dan selamat sore Mbak Gita. Jadi kalau ada dugaan atau tidak, kita memang harus itu masuknya paling tidak kita bisa mempelajari, ya, harus mempelajari dari putusan tersebut. Di situ ada kemungkinan celah-celah, apakah di sini bisa terindikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, KPPH ya. Kemudian kalau secara umum, ya artinya ini bukan kesimpulan, tapi dari informasi yang kami dapat, kami tadi diskusi dengan tenaga ahli di Komisi Yudisial, ada kemungkinan beberapa butir dari KPPH ini yang kemungkinan dilanggar. Misalnya hakim tidak bersifat adil, artinya ada keberpihakan, itu kemungkinan ke sana. Kedua, kemandirian hakim, mungkin saja ada intervensi. Tiga, integritas, apakah hakim tidak menerima sesuatu misalnya. Yang keempat, profesionalitas, artinya secara alur logika dan sebagainya proses peradilan ini dilakukan secara profesional atau tidak. Ini kemungkinan pintu masuknya untuk melakukan investigasi tadi agar bisa mendapatkan bukti yang cukup sehingga bisa dikatakan adanya pelanggaran KPPH. Oke, kalau Komisi Yudisial, kalau Komisi Yudisial melihat ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim, kenapa ini bisa terjadi? Kami akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.